Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Asmiranda akan menceritakan kembali novel yang berjudul Segala yang Dihisap Langit. Adapun biografi mengenai novel Segala yang Dihisap Langit adalah penulis Pinto Anugrah, tahun terbit Agustus 2021, judul buku Segala yang Dihisap Langit, penerbit Bintang Pustaka, format 13,5 x 20 cm, jumlah halaman 144 halaman, penyunting Dewi Bertaha, tebal punggung 1,2 cm. Adapun cerita dari novel Segala yang Dihisap Langit adalah cintailah saudara laki-lakimu. Itu hanya ia yang akan menjagamu, bukan suamimu kelak yang akan menjagamu. Pesan ibu kepada Bunga Rabiah dalam kondisi sekaratnya. Dalam novel karya Pinto Anugrah ini, pesan tersebut tercetak miring pada halaman 16-17. Tidak tahu apakah cetak miring itu adalah kesengajaan untuk alasan tertentu atau sekedar kesalahan cetak saja. Tetapi bagi saya agaknya disinilah awal dari konik novel ini bermula. Awal dari akhir konflik berdarah-darah di tengah rumah-rumah gudang. Sekumpulan pesang Bunga Rabiah mengamalkan pesan itu, mencintai saudaranya sendiri dengan caranya. Apa mungkin Bunga Rabiah sebenarnya salah menafsirkan pesan ibunya yang sedang sekarat itu? Alih-alih memateskan cinta pada hubungan terlarang incest, ia sebetulnya hanya cukup mencintai Magek Takangkang sebagaimana cinta sesama saudara. Sebagaimana diketahui umum dalam tradisi matrilineal Minangkabau, secara ideal laki-laki dewasa memerankan dua fungsi setidaknya, sebagai mamak dan sebagai suami. Laki-laki sebagai mamak memang memainkan tanggung jawab menjaga dan materialnya. Namun sebagai suami, peran ini tidak diamanahkan kepada mereka atas istri dan kemudian anak-anaknya. Dalam hal ini Ibunda Bunga Rabiah benar bahwa hanya ia Magek Takangkang yang akan menjagamu, Bunga Rabiah, bukan suamimu kelak yang akan menjagamu. Tatanan luhung tradisi memang mengatakan begitu. Ibunda Bunga Rabiah juga benar dalam pesannya bahwa ia harus memiliki keturunan anak perempuan agar tidak punah. Di bawah ancaman kutukan keturunan ketujuh, sekalipun seharusnya lagi-lagi dalam perspektif tradisi matrilineal itu tidak akan menjadi persoalan selagi Bunga Rabiah bisa memperoleh anak perempuan penerus garis matrilineal dari siapapun laki-laki dan tidak harus dari saudara sendiri. Selain kemungkinan salah tafsir oleh Bunga Rabiah atas pesan ibu, ada persoalan lain yang datang dari ibu sendiri. Sang ibu sepertinya memiliki logika unik dalam melihat bagaimana baiknya meneruskan keturunan rumah gadang Rangkuyo yang baginya mesti berlangsung melalui pembuahan rahim Bunga Rabiah oleh kemungkinan darah yang terjaga. Kita tidak diberikan pengertian apa yang dimaksudnya sebagai darah murni dan kenapa itu penting. Karena sepertinya dalam tradisi tidak ada konsep darah murni. Sekali lagi, kelahiran perempuan dari darah tak murni pun semestinya cukup memastikan eksistensi suatu kaum bisa terus berlanjut. Disinilah agaknya persoalan bermula. Bunga Rabiah menansifkan darah murni itu adalah yang didapatkan dari pecahan saudara sendiri. Magek Takangkang, Bunga Rabiah dan Magek Takangkang mabuk dalam candu keyakinan mereka. Cinta itu meleset ke dalam hubungan terlarang. Selanjutnya sebagaimana kita bersama baca darah murni itu tidak memberikan anak perempuan. Si pemiliknya tersedak melihat wajah sendiri pada bayi laki-laki di pangkuan Bunga Rabiah. Penyesalan menghinggapi Magek Takangkang, kerak-kerak neraka menghantuinya. Ia melahirkan diri dari cehang kesalahan dan keternak acuhan Bunga Rabiah. Bertemu jalan keluar pada rombongan orang-orang berpakaian putih di mana potensi penebusan desa dan dendam didapatkan. Seiring pelarian itu dari darah yang tak murni, seorang Tan Amo justru malah Bunga Rabiah memperoleh penerus. Dengan begitu, pembantaian berdarah di atas rumah gadang Rangkuyo Rabiah sebagai klimaks dari novel pendek ini.
tidak sepenuhnya mendasar pada pandangan punitan orang-orang putih. Ada dendam personal bercampur di situ yang mengakas pada kesalahan tafsir dan pengatuhan proposisi-proposisi logis atau segala sesuatu, dalam hal ini pesan orang tua atau guru. Perihal yang terakhir ini, kita masuk pada mitem pendek lainnya. Magek yang sudah kasim itu tergenap dengan nasihat Tuan Guru. Tuanku berpesan, kita harus ingat juga, kita melakukan itu dengan jalan yang di atas, bukan dengan jalan yang dibukakan iblis. Pesan ini disampaikan Tuanku Guru kepada Magek Takangkang sesaat sebelum dilepas berjuang memerangi mereka yang kafir. Kita tahu, jalan yang di atas itu muskil. Jelas tidak sesederhana menyerahkan sebilah pedang mengkilap pada seorang yang penuh dendam. Tafsir apa yang mungkin hadir dalam benak Magek Takangkang? Aka Kasim Raja Malik menghadapi satu frasa, jalan yang di atas, dan satu benda bila pedang di genggaman. Samakah dengan tafsir Tuanku Guru atau bahkan kehendak yang di atas? Fragmen ini dengan begitu memberikan pengertian kepada kita sebagai pembaca Kemalut Padri. Setidaknya dalam fiksi ini betul-betul sebuah kemelut yang tidak sesederhana hitam di samping putih. Meskipun benar nilai-nilai puritan orang-orang putih mengental dalam struktur nilai gerakan mereka, narasi besar itu bertemu dengan rasionalisasi partikular di level agensi macam Magek Takangkang. Kita tidak tahu lagi kebiasaan pedang di rumah gadang itu adalah untuk agama atau dendamnya, untuk pemurnian atau hasil kedungan. Ia sublim menjadi entah. Kita hanya takjub pada residu sublimasi itu pada darah yang tercurai. Pada realitas kita hari ini pun barangkali dikotomi kaum adat dan agama atas sejarah gelap itu tidak lagi bermakna. Rentang sejarah buruk itu pada akhirnya adalah kemelut tak terurai antara nilai-nilai panutan agama, tradisi lama dan tertutup kaum adat, pengalaman dan trauma personal, ketidaksabaran kejumadahan berpikir, dendam, cinta, kesalahpahaman yang tak perlu agenda ekonomi kolonial, agenda ekonomi elit-elit lokal, solidaritas semu, dek inyo apakah den, dek anyo induka den, dan sebagainya. Mempertahankan dikotomi itu akan menjadi terlalu simplistis, apalagi dengan tergesa mengambil posisi. Tak akan lebih baik dari taklid sempat Bungo Rabia pada pesan ibunda, dan Magek Takangkang pada Tuanku Gurunya. Akhirnya kita tersudut pada kata tafsir. Tafsir mengarahkan laku Bungo Rabia. Magek Takangkang laku kita satu kemampuan yang digenggam oleh masing-masing orang. Dan entah bagaimana cara mampu menghadirkan sentosa dan di ruang waktu yang lain menghadirkan malah di tengah-tengah mereka. Masih menjadi pekerjaan penting membongkar rahasia bagaimana ia bekerja. Tapi setidaknya kita tahu dan belajar dari novel Pintu Anugerah ini bahwa dalam babala kita perlu awas agar tak menang menjadi arangi dan yang kalah menjadi abu. Sekian, terima kasih.